Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai Object Oriented dengan Procedural Programming. Nah, ini untuk menuntaskan mata kuliah Teknologi Berorientasi Objek. Saya Raffi Gianferdinand Raharjo dengan NIM 230301509. Dan saya Syahrul Nasam Yusuf dengan NIM 23030151128. Dengan saya Damar Setia Pamungkas dengan NIM 23030015885. Dan saya Yudha Farizi dengan NIM 230301500. Oke, baik. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai tujuan dan ruang lingkup. Tujuannya itu membandingkan OOP dan PP untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam memilih paradigma yang paling efektif dan efisien. Untuk konteks struktur dan keunggulan yang berbeda dengan menyelesaikan masalah komputasi. Nah, ruang lingkupnya itu ada ruang lingkup kajian ini membahas implementasi, efektivitas dan tantangan OOP dan PP dalam konteks pendidikan di Indonesia maupun internasional. Nah, yang pertama ini kita akan definisikan dulu apa sih itu OOP atau PBO. Nah, pemrograman berorientasi objek itu bertujuan untuk mengimplementasikan entitas dunia nyata seperti pewarisan. Nah, penyembunyian seperti juga penyembunyian polimorfisme di dalam pemrograman pendekatan. Pemrograman berorientasi objek atau PBO itu mengidentifikasikan kelas-kelas objek yang terkait erat dengan metode yang terkait dengannya. Selanjutnya itu ada PP atau Procedural Programming yang dimana berfokus pada urutan atau langkah-langkah atau prosedur atau fungsi untuk menyelesaikan suatu masalah. Program dibangun dari kumpulan instruksi yang dieksekusi secara berurutan, biasanya dari atas ke bawah. Jadi program akan dieksekusi secara berurutan. Selanjutnya ada konsep utama Object Oriented Programming atau bisa kita sebut pemrograman berorientasi objek. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama, class, yaitu unit dasar yang membuka jalan bagi pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, objek, yaitu sebuah instance dari suatu kelas ada dalam suatu objek. Yang ketiga, inheritance, yaitu pewarisan properti dan metode dari kelas induk ke kelas anak. Yang keempat, encapsulation. Di sini ada beberapa dua hal yang yaitu menyembunyikan detail implementasi, dan yang kedua hanya bagian penting yang diekspos. Yang kelima, polymorphism, yaitu objek bisa memiliki banyak bentuk, biasanya melalui overriding atau overloading. Yang terakhir, abstrak, yaitu menyederhanakan kompleksitas dengan menampilkan hanya informasi penting saja. Yang selanjutnya, konsep utama procedural programming. Ada beberapa aspek juga, yaitu yang pertama, top-down design, yaitu pendekatan penyelesaian masalah dimulai dari umum rincian kecil. Yang kedua, fungsi atau prosedur, yaitu kode dibagi menjadi bagian-bagian kecil, fungsi untuk modularitas dan pemakaian ulang. Yang ketiga, variabel global dan lokal, yaitu data dapat disimpan di tingkat global atau lokal pada tiap fungsinya. Yang keempat, kontrol alur, yaitu menggunakan struktur seperti if, while, for, switch untuk alur eksekusi program. Dan yang terakhir, execution, selection, and iteration, yang yaitu tiga struktur dasar. Yang pertama urutan perintah, yang kedua pemilihan atau percabangan, dan yang terakhir pengulangan. Berikutnya ada perbandingan OOP versus PP. Yang pertama itu ada keterbacaan kode. Dalam pemrograman prosedural atau PP, keterbacaan sering lebih tinggi untuk pemrograman sederhana karena alurnya linear dan langsung.
namun bisa menjadi sulit diikuti saat pemrograman menjadi kompleks. Sebaliknya, dalam pemrograman berorientasi objek, keterbacaan lebih terjaga dalam proyek besar karena kode di organisasi berdasarkan objek dan tanggung jawab masing-masing kelas. Meskipun awalnya bisa membingungkan bagi pemula karena banyaknya konsep seperti kelas, inheritance, dan encapsulation. Yang kedua ada pemeliharaan sistem, paradigma objek, orientasi pemrogramming atau OOP itu menawarkan keunggulan dalam hal pemeliharaan pemeliharaan berkait sifat modularitas, enkapsulasi, dan pewarisan yang mempermudah pelacakan kesalahan serta penerapan perubahan tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Sebaliknya, paradigma prosedural pemrogramming atau PP itu cenderung menimbulkan masalah pemeliharaan pada aplikasi berskala besar karena struktur kode yang linear dan potensi terbentuknya spaghetti kode. Yang ketiga itu ada efisiensi dan performa. Pemrograman prosedural atau PP cenderung lebih unggul dalam hal efisiensi, memori, dan kecepatan eksekusi karena pendekatannya langsung ke perangkat keras dan alat dan alur eksekusi linear tanpa overhead tambahan. Sementara itu object oriented pemrogram atau OOP itu memang menimbulkan sedikit overhead akibat penggunaan objek dan dinamika pewarisan. Tetapi keunggulannya, struktur yang moduler justru memberikan efisiensi pada tahap pengembangan, pemeliharaan, dan ekspansi proyek perangkat lunak berskala besar. Oke, berikutnya ada analisis literatur. Itu kita melihat dari literatur yang diterbitkan oleh Idris dan Purnawati tahun 2024. Itu menunjukkan bahwa pembelajaran OOP itu berbasis proyek sangat efektif meningkatkan pemahaman dan motivasi mahasiswa. Apalagi pada tingkat politeknik, itu nilai praktikalitas sama efektivitasnya itu tinggi. Dari segi praktikalitas itu dari 3,38 ke 3,44 dan efektivitasnya ke 3,31. Dan yang kedua itu dari literatur dari Haldeman itu yang diterbitkan tahun 2024, itu menyoroti bahwa pendekatan PP itu masih penting untuk melatih mahasiswa tentang dekomposisi program dan meningkatkan kualitas kode pada tahap awal pembelajaran. Kesimpulannya, ada 3 segi: efektivitas, efisiensi, dan kompleksitas. Jadi untuk efektivitas, paradigma PP atau procedural programming itu memberikan awal yang baik untuk pemula. Sementara untuk OOP itu cenderung meningkatkan pemahaman konsep yang lebih mendalam. Untuk efisiensi sendiri, itu procedural programming itu cukup efisien, tapi untuk OOP itu menawarkan yang lebih baik untuk konteks proyek yang lebih besar. Terus untuk kompleksitas, PP procedural programming itu cocok buat yang proyek berskala kecil, sedangkan OOP untuk skala yang lebih besar. Begitu. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ini kesimpulan dari hasil paper kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.